mana kamu dapat ilmu itu? Woi, bikin malu aja kau. Jadi pindah topik lagi, oke, nggak apa-apa. Ya, yang penting kamu sudah tahu kitabmu itu banyak tambahan-tambahan ayat. Sudah bukan firman Allah, dapatkan lagi perilaku penambahan dan pengurangan. Kemudian saya sudah buktikan Yesus itu bukan Allah, ya, dia itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang loncat lagi ke pembahasan Nasara. Jadi gini, kata Nasara itu atau Nasrani itu di dalam Al-Quran muncul sebanyak kurang lebih 14 kali, ya. Jadi di dalam Al-Quran selain menggunakan kata Nasara atau Nasrani, Nasraniyun, itu istilah-istilah yang menyebutkan, yang mencakup penyebutannya itu disebut dengan Ahlul Kitab, ya. Jadi Ahlul Kitab disebut 5 kali, kalau nggak, mudah-mudahan saya tidak salah. Lalu kemudian Nasara disebutkan kurang lebih 14 kali dalam Al-Quran. Nah, ini jelas itu tidak merujuk kepada Kristen. Ya, itu yang perlu kamu paham. Tapi merujuk kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam, ya betul, putra Maryam atau Maria. Nah, kata Nasara, ya, sebenarnya itu adalah masalah problematik atau setidaknya enigmatik, di mana kebanyakan orang mengira bahwa Nasara itu adalah merupakan penyebutan untuk orang Kristen. Padahal itu bukan. Itu bukan penyebutan untuk orang Kristen. Ya. Kamu harus tahu bahwa kata atau istilah Nasara ini, ketika kita ingin pahami lebih jauh, maka kita harus kembali kepada aspek filologisnya dan juga aspek leksikografisnya. Nah, supaya Anda bisa tahu, bisa nangkap bahwa ternyata ada kesulitan melacak etimologi dari kata Nasara yang digambarkan oleh Ustadz, oleh Al-Quran, oleh hadits yang senantiasa bercerita tentang Nasara. Itu yang perlu kamu paham. Jadi, pertama, kamu harus paham untuk melacak dalam Al-Quran kata Nasara itu dari sisi geografis. Sehingga kamu mampu mengaitkan bahwa dengan nama Nasara itu jelas dikaitkan dengan daerah di mana Nabi Isa atau Yesus itu tinggal. Di mana itu? Nazaret. Dengan demikian, kata Nasara jelas adalah para pengikut Yesus yang berasal dari Nazaret. Sekarang, apakah Kristen itu berasal dari Nazaret? Tidak. Kristen berasal dari Romawi, Antioquia, Tarsus, markasnya ajaran pagan. Itu yang pertama. Kedua, ya, kata Nasara, kalau kita merujuk kepada akar bahasa, yaitu bahasa Arab, maka jelas di situ nun, sa, dan ra, yang berarti menolong. Kemudian, orang-orang yang terlibat di dalam kata Nasara ini, yang artinya adalah menolong ini, bentuk jamaknya adalah ansar. Yang artinya adalah apa? Orang yang ikut kepada gerakan menolong ajaran Yesus. Nah, di dalam Al-Quran, itu dijelas dikatakan bahwa pelacakan etimologi seperti ini itu bukan mengada-ngada, ada dasar pijakannya. Makanya dalam Quran itu jelas kata Nasara itu direkam di dalam penyebutan pengikut Yesus dengan sebutan Hawariyun. Ketika Nabi Isa bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, siapa penolongku menuju Allah? Man ansari ilallah?
Nah, lalu kemudian orang-orang itu menjawab, nahnu ansarullah, kami adalah para penolong Allah. Jadi jelas ya, akar kata Nasara dan akar kata pemaknaan kata Nasara secara geografis, etimologisnya jelas. Nah, kemudian apa perbedaannya dengan kata Muslim? Nah, ini lagi yang perlu kamu paham. Kata Muslim itu sendiri itu adalah bahasa Arab yang artinya adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri, jadi bukan orang yang pencuri berserah diri lantas menyerahkan dirinya ke kepolisian. Oh, dia Muslim. Atau seorang siswa mukul temannya kemudian dia menyerahkan dirinya ke guru BP. Oh, dia Muslim. Tidak. Tapi yang dikatakan Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dan meminta pertolongan kepada Allah terhadap segala apa yang dia inginkan, apa yang dikehendaki, dan hanya mendudukkan Allah sebagai satu-satunya pencipta. Segala urusannya diserahkan kepada Allah. Nah, itulah yang disebut sebagai Muslim. Paham sampai di sini? Saya sudah jawab yang tadi ini. Semuanya itu bukan arti yang tidak ada, tapi karena memang tulisannya sudah sangat susah untuk mau dibaca, makanya mereka merujuk ke ayat lain yang menceritakan hal yang sama. Itu pertanyaan itu jawaban nomor 1. Jawaban saya nomor 2, kamu sok-sok tanya kayak begitu, sok-sok mau minta kayak begitu. Saya tanya juga, saya minta juga sama kamu, di mana kamu masih mendingan loh, hanya minta kata per kata aja, kalimat per kalimat. Saya minta ayat, di mana 127 ayat Al-Ahzab yang hilang? Bukankah Al-Ahzab itu ada 200 ayat seperti yang dikatakan oleh Isa? Kenapa sekarang tinggal 73? Di mana 127 ayat loh, bukan main-main loh, 127 ayat. Gila, buset, banyak sekali. Di mana? Kalau mau debat live dengan saya ada syaratnya. Saya sudah tanya loh ke sang debater. Syaratnya, izinkan saya berbicara dan kamu haram hukumnya bicara ketika saya bicara. Itu syaratnya. Sama ketika debat di WA. Ketika saya ngobrol, tidak ada satu manusia pun yang menimpali. Sehingga paparan-paparan saya itu tembus sampai ke jantung lawan debat saya. Itu yang perlu kamu paham. Tapi selama berdebat dengan gaya sang debitur itu, tidak akan pernah saya mau. Kenapa? 1, saya berdebat dengan orang yang tidak punya ilmu, tapi punya kemampuan berbicara dan ngotot. Akhirnya apa yang terjadi? Akan terjadi sahut menyahut laksana anak ayam yang kelaparan. Itu yang perlu kamu paham. Sampaikan kepada mereka, kalau mau debat dengan saya, harus seperti yang ada di grup WA. Ketika saya ngomong, semut pun diam untuk mendengarkan saya bicara. Begitupun saya sebaliknya. Tapi kalau masih kayak kemarin itu, saya tidak akan pernah mau. Kenapa? Saya tahu mereka tidak punya ilmu sama sekali, apalagi tentang Al-Quran. Itu yang perlu kamu paham. Lantas kemudian kamu mengatakan, saya berbicara panjang lebar supaya ini, supaya itu. Hai, saya sudah sampaikan kepada kamu. Ya, saya akan menjawab semua pertanyaan apapun itu. Saya akan menjawab, insya Allah. Saya akan membantu untuk Anda untuk menjawab. Anda bertanya tentang Nasara dan Muslim, saya jabarkan. Karena itu kaitannya dengan ajaran Islam, maka kamu harus siap menunggu sampai selesai penjabaran saya. Karena ajaran Islam itu bukan ajaran doktrin. Ajaran Islam itu adalah ajaran akal dan wahyu. Harus betul-betul sesuai dengan kaidah. Bukan dibikin-bikin seperti kamu. Yesus adalah manusia, Yesus adalah Allah. Alasanmu mengatakan Yesus adalah Allah, ya karena ayatnya mengatakan seperti itu. Lalu, apakah ayat itu disampaikan firman Allah? Bukan. Apakah itu sabda Yesus? Bukan. Tapi kenapa kamu imani? Karena menurut Paulus, apa yang tertulis itu diilhamkan Allah, itu adalah sebuah kebenaran. Saya tanya, dari mana kamu bisa mengetahui itu adalah ilham dari Allah? Sementara yang menulisnya bukan Nabi, yang menulisnya bukan Rasul dari Allah, bukan utusan Allah. Dari mana kau bisa tahu? Kamu nggak jawab. Ya itu kan saya sudah beriman, ya sudah selesai.
Artinya konsep yang kamu paparkan kemudian Yesus adalah Allah, itu adalah konsep dari Romawi, memaksakan Tuhan datang dalam rupa manusia. Padahal Yesus adalah orang yang taat Taurat. Dia adalah hamba Allah yang soleh, yang mengajarkan Bani Israel hanya menyembah kepada Allah, dan mengajarkan Bani Israel untuk mengenal dirinya sebagai utusan Allah. Selesai. Jadi kembali, katakan kepada Rudi sang debater, ya, sang debitur, dan siapa tadi, Sagu Tamparagi atau siapakah, sampaikan kepada mereka, ya, Zulkifli menantang mereka berdiskusi, berdebat, tapi dengan catatan, ketika saya ngomong tidak ada satupun manusia yang boleh nyahut, begitupun sebaliknya. Tapi kalau motong-motong terus, itu bukan berdebat namanya, itu bukan namanya berdebat, tapi itu adalah cerdas cermat, ya. Itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Seperti itu. Saya juga sudah sampaikan kok, saya sudah kirim pesan ke sang debitur. Kalau mau diskusi dengan saya, pertama PR-mu itu harus menguasai dulu apa yang ingin kamu pertanyakan, supaya ketika kamu menyangga, kamu tidak kelihatan seperti orang mabuk. Lihat aja apa yang kita diskusikan pada waktu itu. Apa yang kamu bisa berikan pada saya sebagai sanggahan? Nggak ada kan? Cuma ngotot-ngototan dan memelintir pernyataan saya yang mengatakan Depak melakukan penyesatan umat. Itu kan? Nah, saya tidak akan pernah berdebat ke kamu, kata saya dalam pesan saya ke dia. Kalau kamu belum berubah, kalau kamu belum sehat, belum berilmu, saya tidak akan melayani kamu. Itu yang saya katakan kepada mereka. Ya, karena kamu sudah mengangkat namanya, silakan juga kamu sampaikan kepada dia, salam dari saya. Kalau kamu mau berdiskusi dengan Zulkifli, syaratnya ada sesuai dengan yang dipesankan di dalam inboxmu. Katakan seperti itu kepada sang debitur. Demikianlah para sahabat sekalian. Alhamdulillah, lagi-lagi kita mendapatkan ilmu dari diskusi ini, bahwa level seorang misionaris pun tidak mampu mempertanggungjawabkan keimanannya jika dilirik dari sisi keilmuan, baik secara alkitabiah, secara akal, maupun secara histori. Jadi sangat jelas bahwa konsep yang diyakini oleh rekan-rekan kita itu hanyalah merupakan sebuah konsep yang berasal dari tatanan keyakinan yang jauh sebelum Nabi Isa atau Yesus itu dilahirkan di muka bumi. Konsep ajaran itu sudah ada, yaitu ajaran Trinitaism. Jadi ini yang perlu dipahami dan kita perlu tanamkan kepada generasi Islam berikutnya, bahwa tidak ada agama yang benar di sisi Allah selain daripada ajaran agama Islam. Saya kira demikian. Silakan tunggu konten video berikutnya. Mudah-mudahan semakin seru, semakin kita mampu untuk membentengi ajaran agama Islam ini dari pengaruh-pengaruh gerakan kristenisasi, sehingga agama Allah sesuai dengan yang difitrahkan kepada kita semua. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka sesungguhnya Allah akan menolong baik di dunia maupun di akhirat. Dengan Anda, para sahabat sekalian, like, share dan juga subscribe channel ini, itu sama halnya Anda menolong agama Allah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.